Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Solih? Alhamdulillah. Umi juga khair. Oke, hari ini Umi akan memberikan remedial untuk UH2 kemarin. Oke, your score make me speechless ya. Apa namanya? Skor kalian, nilai kalian bikin Umi nggak bisa berkata-kata. Jadi Umi mau untuk UH2 ini kita ulangan-ulang, ujian ulang ya, bukan remedi ya. Jadi Umi akan ambil nilai yang paling bagus, oke, ujian ulang. Soalnya mirip, oke, tapi Umi akan bahas soal yang kemarin dulu. Jadi kalian harus simak video ini. Jadi ujian ulangnya yang pertama menyimak video ini. Kemudian yang kedua, kerjakan latihan yang ada di link pada deskripsi. Oke, jadi itu untuk syarat presensi hari ini ya. Kerjakan soal pada link yang ada di deskripsi. Oke, bisa dimengerti? Jadi pertama, tonton video ini, disimak, kemudian boleh dicatat kalau misal ada yang perlu dicatat, kemudian kerjakan soal pada link di deskripsi video ini, ya. Jangan lupa tinggalkan komen berupa nama dan kelas kalian ya. Oke. Langsung aja kita mulai bahas untuk soal UH kemarin. Jadi soalnya bakal mirip sama yang Umi kasih. Cuma nanti ada beberapa soal yang mungkin Umi ganti angkanya. Oke, yang pertama kita lihat di sini. Sebelumnya kita mulai dengan membaca basmalah dulu ya. Hayya nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nomor 1, diberikan sebuah titik A. Jadi Umi punya titik A terletak di 10 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Jadi ini Umi punya sumbu Y, terus dia terletak di 10 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Umi punya di sini. Ini 0, ini 10. Nah, kemudian 10 satuan titik ini itu merupakan jarak dari titik A ke sumbu Y. Kemudian setelah kita dapat ini, dia punya 3 satuan di bawah sumbu X. Berarti kita ke bawah 3 satuan. Ini sumbu X ya. 1, 2, 3. Maka kita punya di sini adalah titik A. Berapa koordinatnya? Koordinatnya X-nya nilainya 10, absisnya 10, ordinatnya adalah negatif 3. Jadi kita punya jawabannya adalah 10, negatif 3. Oke, kita punya 10, negatif 3. Oke. Ya, selamat buat yang betul, tapi jarang yang betul ya. Kita next ke soal selanjutnya. Gambar untuk soal 2, 3, dan 4. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini kita harus menceklis pernyataan yang benar. Oke, pernyataan pertama, koordinat A adalah negatif 8,2 ya. Kita lihat, X-nya atau absisnya negatif 8, benar? Negatif 8,2. Oke, benar ya, berarti pernyataan A benar. Kita checklist. Kemudian koordinat B adalah nilainya 2,-3. Oke, 2,-3 kita lihat. B di sini absisnya 2, ordinatnya -3, maka koordinatnya 2,-3. Oke, benar juga, kita checklist. Kemudian kita punya ordinat B adalah -3. Benar ya, ordinat B adalah -3, kita checklist. Kemudian Umi punya lagi, jika dibuat titik M 2,2, maka garis AM tegak lurus sumbu X. Kita lihat, Umi buat titik M. Titik M itu nilai di sini 2,2 ya. M 2,2, maka Umi punya garis di sini. Garis AM itu tegak lurus sumbu Y dan sejajar sumbu
sumbu X. Ingat tegak lurus sumbu Y, lihat di sini tegak lurus sumbu Y, dia tegak lurus dan sejajar dengan sumbu X. Oke. Next. Wait ya. Oke, next. Perhatikan kita punya tadi titik M, itu jika kita buat AM, dia tegak lurus sumbu Y dan sejajar sumbu X. Berarti tegak lurus sumbu X salah ya. Berarti kita punya sejajar sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Oke, berarti kita punya ini. Kemudian BM ya. BM itu dia sejajar sumbu Y, sejajar sumbu Y. Kita lihat BM. Ya, kita tarik garis. Kita tarik garis dari B ke M. B ke M. Oke, berarti kita punya dia tegak lurus sumbu X dan sejajar sumbu Y. Kita lihat dia tegak lurus sumbu X sejajar sumbu Y. Oke, maka kita punya ini benar ya. BM sejajar sumbu Y. Kemudian absis titik A adalah 2. Salah ya, karena absisnya adalah negatif 8. Kemudian jika dibuat titik M 2,2 garis BM tegak lurus sumbu X. Karena BM sejajar sumbu Y, maka BM tegak lurus sumbu X. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya pernyataan yang benar. Next. Diberikan gambar AB seperti pada gambar yang di atas, koordinat relatif A terhadap titik acuan B. Perhatikan di sini kita disuruh nyari koordinat A terhadap titik acuan B. Tadi kita punya A-nya adalah negatif 8,2, B-nya adalah 2, min 3. Maka kita punya XA, ya, XA itu adalah XA aksen ya, itu adalah XA dikurangi XB ya. Maka Umi punya min 8 dikurangi 2. Maka Umi punya negatif 10. Kemudian Y aksen A itu adalah YA dikurangi YB. Ini rumusnya ya. YA dikurangi YB, maka Umi punya positif 2 dikurangi negatif 3. Maka Umi punya positif 5. Jadi kita punya negatif 10,5. Atau kalian boleh hitung kotaknya, maka ke kiri sebanyak 10 satuan dan ke atas 5 satuan. Maka kita punya jawabannya adalah 10, negatif 5. Ingat penulisan koordinat dalam kurung 10, negatif 5. Negatif 10,5, astagfirullah. Negatif 10,5. Ya, seperti itu ya. Kemudian next kita lihat nomor 4. Jika C negatif 17,8, maka koordinat titik C terhadap titik B. Oke, berarti kita punya B tadi berapa? Koordinatnya kita punya B itu tadi 2, min 3 ya. Maka kalau kita punya C itu negatif 17,8, negatif 17,8, maka kita punya X aksen B sama dengan, X aksen C, karena Umi lihat di situ titik acuannya yang B. X aksen C itu adalah XB dikurangi XC. XC dikurangi XB. Jangan ketukar ya. XC dikurangi dengan XB. Maka Umi punya negatif 17 dikurangi 2. Maka Umi punya negatif 19. Kemudian di sini Umi punya Y aksen C itu adalah YC dikurangi YB.
Maka Umi punya YC-nya itu adalah 8, YB-nya adalah negatif 3, maka Umi punya 8 dikurangi negatif 3, kita punya 11. Jadi sini kita punya jawabannya adalah negatif 19,11. Oke, negatif 19,11. Ya, jadi kita punya koordinat C terhadap titik B adalah negatif 19,11. Oke, next. Umi lanjut nomor 5. Masih mudah ya. Oh, ini pembagian kuadran nih. Oke, kuadran itu jadi Cartesius itu dibagi 4. Ada 4 kuadran di sini. Kemudian kita punya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi kuadran 1 itu didapat ketika sumbu X dan sumbu Y-nya nilainya positif. Kemudian kuadran 2 itu ketika sumbu X negatif, sumbu Y-nya positif. Kuadran 3 ketika negatif semua. Kuadran 4 ketika sumbu Y negatif dan sumbu X positif. Nah, sekarang perhatikan. Lihat nomor 5 pernyataannya. Kita punya pernyataannya titik negatif 3, berarti X-nya ya, X-nya negatif, kemudian Y-nya positif. Harusnya ada di kuadran berapa? Kuadran 2. Di sini ditulis di kuadran 1, berarti pernyataannya salah. Berarti bukan ini. Titik 2,3 terletak di kuadran 1. Ingat, dua-duanya positif, maka dia benar di kuadran 1. Kemudian titik 7,-3. X-nya positif, Y-nya negatif di kuadran 4. Betul atau salah? X-nya positif, Y-nya negatif di kuadran 4 benar. Kemudian negatif, negatif itu di kuadran 3. Oke, berarti kita punya negatif 5, negatif 2 itu harusnya di kuadran 3. Kemudian titik negatif 4,2 terletak di kuadran 2. Oke, X-nya negatif, Y-nya positif. Betul ya? X-nya negatif, Y-nya positif ada di kuadran 2. Next, nomor 6. Oke. Umi diminta kita punya koordinat titik A 3,-2, B-nya 10,1, C-nya 13,-2, D-nya 10,-5. Gambarkan titik-titik tersebut pada koordinat Cartesius, kemudian hubungkan A, B, C, dan D hingga membentuk bangun datar sisi tegak. Oke, berarti di sini Umi harus membuat sistem koordinat Cartesius dulu ya. Jadi kita butuh sumbu X, O, Y. Misalkan kita di sini ya. Oke, Umi misal punya sumbu X, sumbu Y di sini. Oke, sumbu X-nya kita punya di sini, sumbu Y, sorry. Kemudian Umi punya sumbu X. Nah, Umi punya sumbu X, kemudian Umi akan lihat titiknya A 3,-2. Oke, berarti X-nya 3, 1, 2, 3. Kita punya 3, Y-nya -2. -2. Nah, ini titik A ya. A. Kemudian Umi punya lagi B-nya 10,1. Oke, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10,1. Oke, Umi punya di sini B. Kemudian Umi punya 13,-2. 1, 2, 3, 13 ya. -2, berarti di sini C. Kemudian Umi punya 10,-5 itu D. 10, 1, 2, -2, -3, -4, -5. Oke, di sini Umi punya D. Maka kalau Umi hubungkan mereka dengan garis, Umi punya ini, ini. Maka A, B, C, D berbentuk apa ini? Iya, betul sekali. Berbentuk layang-layang. Oke, jadi dia bentuknya layang-layang.
Layang-layang. Oke, sekarang lihat di soal nomor 7. Dari soal nomor 6, bangun datar suatu ABCD adalah, nah kita lihat dulu. Kita punya luas layang-layang itu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sekarang kita tahu panjang diagonal 1 itu dari 1 sampai negatif 5. Berarti kita punya panjangnya adalah 6. Nah, kita punya 6. Kemudian berarti kita punya D1-nya 6. Berarti kita punya setengah kali D1. Setengah kali 6 kali D2. Jadi luas ABCD tadi kita punya rumusnya setengah kali D1 kali D2, D1-nya 6, kemudian D2-nya dari AC, ya, jadi D1-nya BD ya, BD itu 6, kemudian AC kita punya 3 sampai 13, kita punya 10, sehingga kita punya 6 bagi 2, 3 kali 10, 30 satuan luas. Jadi kita punya jawabannya di sini adalah 30 ya. Oke, next. Lanjut ke nomor 8. Oke, nomor 8 kita lihat diberikan koordinat kartesius demikian. Tentukan titik C agar ABCD menjadi bangun datar trapesium siku-siku. Oke, perhatikan di sini kita harus bikin lagi sumbu koordinat X, Y ya. Umi punya sumbu X, kemudian sumbu Y. Nah, sekarang Umi akan buat titiknya. Kita punya A-nya 3,1. Lihat, 1, 2, 3, 3. Kemudian 1 Y-nya. Maka Umi punya di sini A. Kemudian B-nya 10,1. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10,1 ini B. 0,-3 itu D. Kita lihat. D-nya ada 0,-3. 1, 2, 3. Di sini -3. Ini D. Nah, maka kita harus cari titik C supaya dia jadi bentuknya trapesium siku. Maka kita butuh apa? Mana C? Di mana C? Supaya dia jadi trapesium siku-siku, maka kita butuh C di sini. Nah, ini C-nya. Ini C. Berapa koordinat C? Kita tadi punya ini adalah 10. Kemudian kita punya di sini -3. Maka kita punya 10, -3. Jadi jawabannya adalah 10,-3. Oke, itu untuk koordinat titik C-nya. Kemudian luas trapesium ABCD nomor 8. Oke, kita punya luasnya. Sekarang kita lihat jarak antara 3 sampai 10, kita punya 7 di sini. Kemudian Umi punya jarak dari 0 sampai 10, kita punya 10. Nah, maka kita punya tingginya adalah 1 sampai -3, 4. Maka kita punya setengah ya. Setengah. Kita punya luas ABCD, trapesium siku-siku adalah setengah kali suku-suku yang sejajar. Berarti kita punya AB ditambah CD dikalikan dengan tingginya. Tingginya itu CB. Maka Umi punya setengah dikali 7 tambah 10 dikali dengan 4. Maka Umi punya di sini 2. Kami punya 17 kali 2. 17 kali 2 itu 34. Jadi kita punya luas segitiga ABC adalah 34. Oke? Nah, jadi di sini kita punya jawabannya 34. Oke.
Kemudian next, keliling trapesium ABCD. Oke, kita mau cari kelilingnya. Perhatikan di sini kalau kita tahu kita cuman kurang jarak antara A ke D ya. Kita kurang jarak antara A ke D. Kita punya A-nya adalah 3,1, D-nya adalah 0,-3. Maka kita punya jarak AD, rumusnya apa? Rumus jarak AD adalah akar, perhatikan, XA dikurangi XD, ya. Kita punya XD dikurangi XA, sorry. XD dikurangi XA kuadrat, ditambah YD dikurangi YA kuadrat. Maka Umi punya di sini akar 3 dikurangi 0, ya. Sorry, 0 dikurangi 3, karena Umi punya X duluan. 0 dikurangi 3 kuadrat, ditambah, kita punya di sini 1 dikurangi negatif 3 kuadrat. Sorry, negatif 3 dikurangi 1 kuadrat. Karena kita YD dulu ya yang ditulis. Kami punya 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Maka Umi punya negatif kali negatif, kita punya 16 di sini. Yang ini Umi punya 9. Kita punya min 3 kuadrat. Yang ini min 3 kuadrat. Sorry Umi salah tulis. Min 3 kuadrat. Kita punya 9 ditambah 16. Umi punya akar 25. Berapa akar 25? Kita punya 5. Jadi panjang AD ini adalah 5. Maka kita tinggal jumlahkan keliling itu 7 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 4. Sehingga kita punya 7 tambah 5 12, 12 tambah 4 16, 16 tambah 10 20, 26. Jadi ada keliling trapesium nomor 8, kita punya 5 tambah 10, 15 tambah 7, 22 ya. Sebentar. 12 tambah 6 tambah 4, kita punya 16 tambah 2, 10, 20, 26. Jadi ada jawabannya 26. Jadi kita punya di sini jawabannya 26. Oke, seperti itu. Itu adalah hasil dari pembahasan soal dari UH2 kita ya. Silakan dicek link di bawah ini untuk mengerjakan soal yang mirip. Nanti itu dijadikan ulangan harian ulang karena nilainya jelek-jelek. Oke, Umi cukupkan untuk materi koordinat Kartesius kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Umi tutup. Hayanah tatim darsana biqiraatil hamdalah wa du'a kifaratu majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Umi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan, Solih.